Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sejarah, Atlantis, kota legendaris yang konon tenggelam di lautan. Apakah Atlantis benar-benar pernah ada, atau hanya mitos yang menggoda imajinasi? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Kisah Atlantis pertama kali muncul sekitar 360 SM dalam dua karya filsuf Yunani kuno, Plato, berjudul Timaeus dan Critias. Menurut Plato, Atlantis adalah peradaban maju yang hidup 9.000 tahun sebelum zamannya, terletak di luar pilar Hercules, kemungkinan Selat Gibraltar. Kota ini digambarkan sebagai pulau megah dengan istana megah, kanal konsentris dan teknologi canggih, didukung oleh sumber daya melimpah dan armada laut yang kuat. Namun, Plato menceritakan bahwa Atlantis jatuh karena keserakahan dan keangkuhan penduduknya. Dalam satu malam yang mengerikan, kota itu ditelan laut akibat bencana alam, kemungkinan gempa bumi atau tsunami. Kisah ini, menurut Plato, berasal dari catatan Mesir kuno yang diceritakan oleh pendeta kepada Solon, seorang negarawan Yunani. Apakah Plato menciptakan Atlantis sebagai alegori filosofis tentang kehancuran masyarakat yang korup? Atau apakah kisahnya berdasarkan peradaban nyata? Para sejarawan kuno seperti Herodotus dan Strabo juga menyebutkan pulau-pulau misterius di laut. Tetapi tanpa bukti konkret, Atlantis tetap dianggap mitos oleh banyak cendekiawan. Fakta menarik, Plato tidak pernah menyelesaikan Critias, meninggalkan cerita Atlantis tanpa akhir, yang menambah lapisan misteri. Apakah ini sengaja atau hanya kebetulan? Selama berabad-abad, para penjelajah, arkeolog, dan ilmuwan mencoba menemukan Atlantis. Banyak teori tentang lokasinya muncul, didukung oleh petunjuk geografis Plato dan temuan arkeologi modern. Berikut adalah beberapa kandidat utama. Kepulauan Santorini, Thera, Yunani. Salah satu teori populer menunjuk ke Santorini, pulau vulkanik di Laut Egea. Sekitar 100 SM, letusan gunung berapi Thera menghancurkan peradaban Minoa, menyebabkan tsunami dan menghapus sebagian pulau. Arsitektur canggih Minoa, dengan fresko dan sistem kanal, mirip dengan gambaran Atlantis. Namun, letusan ini terjadi 7.000 tahun setelah waktu yang disebut Plato, menimbulkan keraguan. Laut Mediterania, dekat Siprus atau Kreta. Beberapa sarjana percaya Atlantis ada di Mediterania Timur, mungkin dekat Siprus atau Kreta, pusat perdagangan kuno. Situs seperti Pavlopetri di Yunani, kota bawah laut berusia 5.000 tahun, menunjukkan peradaban maritim yang maju, meski skala dan waktunya tidak cocok dengan Atlantis. Kepulauan Bahamas, Karibia. Teori kontroversial menempatkan Atlantis di Atlantik, dekat Bimini Road, formasi batu bawah laut yang ditemukan pada 1968. Beberapa menganggapnya struktur buatan, tapi penelitian menunjukkan itu formasi alami. Lokasi ini menarik karena berada di luar Selat Gibraltar, sesuai petunjuk Plato, tetapi kurang bukti arkeologi. Antartika atau Atlantik Selatan. Teori spekulatif menyebut Antartika sebagai Atlantis, berdasarkan hipotesis pergeseran lempeng tektonik atau banjir besar pasca zaman es. Namun, tidak ada bukti peradaban di wilayah ini yang tertutup es selama jutaan tahun. Fakta menarik, banyak teori lokasi Atlantis muncul karena ketidakjelasan geografis Plato. Istilah Laut Atlantik pada masa itu bisa merujuk ke berbagai wilayah, bahkan Mediterania, bukan Samudra Atlantik seperti yang kita kenal sekarang. Apakah ada bukti nyata Atlantis? Hingga kini, tidak ada situs arkeologi yang secara pasti diidentifikasi sebagai Atlantis. Namun, penemuan kota-kota kuno yang tenggelam, seperti Tonis Herakleion di Mesir dan Helike di Yunani, menunjukkan bahwa bencana alam bisa menghapus peradaban dalam sekejap, mirip dengan kisah Atlantis. Helike, misalnya, adalah kota Yunani yang tenggelam akibat gempa bumi dan tsunami pada 373 SM, hanya beberapa tahun sebelum Plato menulis tentang Atlantis. Beberapa sarjana menduga Plato terinspirasi oleh peristiwa ini, menggabungkannya dengan cerita Mesir kuno untuk menciptakan alegori. Geologi juga memberikan petunjuk. Wilayah Mediterania dikenal sebagai zona seismik aktif,
dengan sejarah gempa bumi dan letusan vulkanik. Letusan Terra di Santorini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah, menghancurkan pulau dan menyebabkan tsunami yang merusak kereta. Bukti arkeologi dari Akrotiri, kota Minoa di Santorini, menunjukkan masyarakat maju dengan sistem pipa air dan seni canggih, mirip dengan gambaran Atlantis. Namun, ada kendala. Tidak ada catatan tertulis dari peradaban Atlantis di luar Plato, bahkan di Mesir kuno yang terkenal dengan dokumentasi rinci. Selain itu, teknologi 19.000 SM, menurut Plato, tidak sesuai dengan zaman perunggu, ketika manusia baru mulai membangun kota sederhana. Ini membuat banyak ilmuwan skeptis, memandang Atlantis sebagai fiksi. Fakta menarik. Pemindaian sonar modern di dasar Laut Mediterania telah menemukan struktur mirip kanal dan dinding, tetapi kebanyakan terbukti sebagai formasi alami atau reruntuhan yang tidak terkait dengan Atlantis. Meski kurang bukti arkeologi, Atlantis tetap hidup dalam budaya populer dan imajinasi manusia. Sejak zaman Romawi, kisah Atlantis telah menginspirasi penjelajah, penulis, dan pembuat film. Pada abad ke-19, Ignatius Donnelly menerbitkan buku yang mengklaim Atlantis sebagai peradaban global yang menyebarkan budaya ke Mesir dan Amerika. Teorinya, meski tidak didukung sains, memicu minat baru terhadap Atlantis. Dalam fiksi, Atlantis muncul di novel seperti 20.000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne dan film Disney Atlantis, The Lost Empire. Bahkan dalam teori konspirasi modern, Atlantis dikaitkan dengan alien atau teknologi futuristik. Fenomena ini menunjukkan daya tarik universal dari kota hilang yang sempurna, namun tragis. Atlantis juga memengaruhi sains. Pencarian kota ini mendorong eksplorasi laut dalam, seperti penemuan reruntuhan Yonaguni di Jepang, yang awalnya dianggap buatan manusia, meski kini dianggap formasi geologis. Pencarian Atlantis juga membantu pengembangan teknologi seperti sonar dan drone bawah air, yang kini digunakan untuk memetakan dasar laut. Fakta menarik, banyak budaya memiliki mitos kota tenggelam serupa, seperti Yis di Prancis, Kites di Rusia, atau Vineta di Baltik, menunjukkan bahwa cerita tentang banjir besar adalah tema universal dalam mitologi manusia. Jadi, apakah Atlantis benar-benar ada? Ada 3 pandangan utama. Atlantis adalah fiksi. Banyak sarjana percaya Plato menciptakan Atlantis sebagai alegori untuk mengkritik keserakahan dan imperialisme Athena. Tidak adanya bukti arkeologi atau catatan Mesir mendukung pandangan ini. Atlantis terinspirasi oleh peristiwa nyata. Beberapa ilmuwan menduga Atlantis adalah versi eksagerasi dari bencana nyata, seperti letusan Terra atau kehancuran Helike. Plato mungkin menggabungkan cerita ini dengan mitos untuk tujuan filosofis. Atlantis ada, tapi belum ditemukan. Pendukung teori ini, meski minoritas, percaya Atlantis adalah peradaban maju yang tenggelam akibat banjir besar pasca zaman es, sekitar 10.000 SM. Mereka menunjuk pada legenda global tentang banjir, seperti kisah Nuh, sebagai petunjuk. Namun, tanpa bukti fosil atau artefak, teori ini tetap spekulatif. Penelitian modern terus mencari jawaban. Satelit dan pemindaian dasar laut memungkinkan kita menjelajahi wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti perairan dalam di Mediterania atau Atlantik. Namun, hingga bukti konkret ditemukan, Atlantis tetap berada di wilayah abu-abu antara mitos dan kemungkinan. Fakta menarik, sekitar 70% permukaan bumi tertutup lautan, dan hanya 20% dasar laut yang telah dipetakan dengan detail. Jika Atlantis ada, mungkin masih tersembunyi di kedalaman yang belum kita jelajahi. Terlepas dari apakah Atlantis nyata atau tidak, kisahnya telah mengubah cara kita memandang sejarah, sains, dan imajinasi. Atlantis mengajarkan kita tentang kerentanan peradaban, bahkan yang paling maju sekalipun, terhadap bencana alam. Ini juga mengingatkan kita akan kekuatan cerita untuk menginspirasi penemuan, dari eksplorasi laut hingga pengembangan teknologi. Di masa depan, pencarian Atlantis mungkin mendapat dorongan dari kecerdasan buatan, yang bisa menganalisis data satelit untuk menemukan anomali di dasar laut. Misi penyelaman dalam, seperti yang dilakukan oleh National Geographic, juga terus menjelajahi situs potensial. Namun, tantangan besar adalah biaya dan risiko eksplorasi laut dalam.
serta kebutuhan untuk melindungi situs arkeologi dari kerusakan. Atlantis, nyata atau tidak, adalah simbol harapan dan misteri. Ini mendorong kita untuk bertanya, apa lagi yang tersembunyi di masa lalu kita? Dan bagaimana cerita ini membentuk masa depan kita? Fakta menarik, meski Plato adalah sumber utama Atlantis, beberapa teori modern mengaitkan kisahnya dengan tradisi lisan Mesir, atau bahkan peradaban pra-Yunani yang hilang, meski tanpa bukti langsung. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya mitos? Sampai jumpa pada update berikutnya.